Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mapel teknik instrumen pokok. Teknik instrumen pokok ini materi dari jurusan Seni Karawitan Betawi kelas 10. Ya, ini judulnya teknik teknik instrumen pokok. Saya sendiri Guru Aji Cahya Gumelar. Oke, pada materi kali ini pencapaian kompetensi teknik instrumen pokok yaitu memahami bagian instrumen pokok karawitan. Materi ini terbagi dalam dua sesi. Nah, ini kita bahas tentang instrumennya dulu nanti. Nah, baru masuk ke bagian pokoknya ya, atau bisa disebut organologi. Ya, lanjut. Nah, pengertian instrumen. Nah, instrumen memiliki arti sebagai alat. Lanjut, instrumen musik adalah alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Ya, kalau instrumen alat musik lebih ke tujuan penghasilannya, berarti pada alat itu bertujuan untuk menghasilkan musik karena instrumen musik. Nah, pada prinsipnya segala sesuatu yang memproduksi suara dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi dapat disebut sebagai alat musik. Nah, selanjutnya, instrumen karawitan. Instrumen karawitan adalah segala bentuk dan jenis alat musik yang ada pada musik tradisional. Bisa disebut ini instrumen atau alat-alat yang ada pada seni karawitan. Ya, sebelum itu kita harus tahu dulu apa arti kata dari seni karawitan itu. Nah, ini pengertian karawitan. Karawitan adalah suatu cabang seni suara yang menggunakan laras, slendro, dan atau pelok, baik suara manusia maupun suara gamelan atau rincikan. Nah, karawitan. Pengertian karawitan pernah dikembangkan lebih luas daripada pengertian di atas, yang memasukkan seni ukir, tari, dan padalangan, seni suara, dan lain-lain. Nah, jadi karawitan itu berhubungan dengan laras atau bisa titi laras. Jadi kalau musik barat tuh kita mengenal titi laras itu tangga nada. Dalam penyebutan musik tradisional kita sebutnya titi laras yang mempunyai makna sama tangga nada juga. Titi nada, titi tangga, laras itu nada. Nah, tidak hanya salendro dan pelok, sebenarnya ada madenda, terus ada pentatonik, pentatonik 5 nada. Nah, selanjutnya karawitan menurut para ahli umumnya berasal dari kata rawit. Rawit itu rumit. Dengan demikian cabang-cabang seni yang punya teknik yang rumit seperti musik gamelan, tari, padalangan, dan sebagainya dimasukkan ke dalam karawitan. Nah, jadi karawitan itu ada dua bagian sebenarnya. Yang pertama karawitan sekar, yang kedua karawitan gending. Karawitan sekar lebih ke bentuk penyajian karawitan yang menunjukkan unsur vokal. Nah, sedangkan karawitan gending, karawitan senian yang menunjukkan unsur lebih kuatnya ke instrumennya. Jadi karawitan sekar ke vokal, gending ke alat musiknya. Lanjut, di sini ada setelah pengertian karawitan itu dilanjutkan dengan jenis instrumen karawitan berdasarkan cara memainkannya. Ada alat musik tiup, gesek, petik, pukul, dan tekan. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, ini alat musik tiup, alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Nah, pada gambar di layar ada 3 alat musik. Yang pertama trompet, yang kedua seruling, yang ketiga flute. Ya, ini alat musik tiup. Nah, yang kedua alat musik gesek. Alat musik gesek alat yang dimainkan dengan cara digesek. Nah, ada dua. Saya ambil contoh. Yang pertama rebab.
ada di umumnya di Jawa ada, di Betawi pun ada, di Bali pun ada. Nah yang kedua kong ahyan, sebenarnya ada 3 alat musik. Kong ahyan ini alat musik tradisional dari Jakarta khususnya. Lanjut digesek, nah ini dipetik. Dengan cara dipetik ada kecapi, alat musik tradisional Jawa Barat, sasando dari NTT, dan sitar dari Jawa. Selanjutnya alat musik pukul. Nah umumnya alat musik pukul dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan atau menggunakan pemukul. Nah bisa dilihat pada saron ini ada pemukul di atasnya. Dan di sini ada gendang, gambang, dan saron. Ya, kita lanjut. Alat musik tekan. Nah alat musik ini dimainkan cara ditekan. Jadi pada piano ini, pada saat kita memainkan dengan cara menekan tuts pada piano, di dalam pianonya itu ada alat yang langsung memukul ke arah senar di dalamnya, jadi menghasilkan suara. Jadi pada saat kita pencet, langsung dia di dalamnya itu alatnya memukul senar dan musik ditekan. Nah, jenis instrumen karawitan berdasarkan sumber bunyinya ada aeropon, idiopon, kordopon, membropon, dan elektropon. Kita bahas. Aeropon sama dengan alat musik yang ditiup. Nah, jadi pada musik ini bunyinya berasal dari getaran udara yang ditiup, misalnya seruling. Kita lanjut. Idiopon. Idiopon alat musik yang bunyinya berasal dari alat musik itu sendiri. Ada angklung dan gong. Nah, kita ambil contoh gong. Gong alat musik pada saat kita pukul menggunakan tangan atau kita pukul menggunakan pemukul akan langsung menghasilkan suara dari si gongnya tersebut. Jadi tidak ada perantara seperti piano. Piano kata kita pencet, langsung perantaranya alat yang di dalam langsung memukul senar. Kalau gong langsung dari sumber bunyinya. Ada kordopon. Kordopon jenis dari pelatih musik yang suaranya dihasilkan dari petikan atau gesekan pada senar dan dawai. Ya. Di sini ada kecapi, kongahyan, dan biola. Jadi pada saat memahami alat musik kordopon, lihat alat musik yang berdawai, bisa dipetik atau digesek. Ada lagi membranopon. Membranopon alat musik yang bunyinya berasal dari getaran yang terbuat dari kayu atau kulit dengan cara memukul. Misalnya gendang, kita pukul menggunakan tangan yang terbuat dari kayu. Nah, itu membranopon. Membran dari kulit biasanya umumnya. Terus elektropon. Nah, elektropon ini alat musik yang bunyinya berasal dari rangkaian elektronik yang ada pada alat musik itu. Jadi ada contohnya 2, gitar elektrik dan keyboard. Jadi alat musik kedua ini tidak akan berbunyi apabila tidak disambungkan pada colokan atau menggunakan daya listrik. Jadi alat musik ini, gitar elektrik ini beda dengan gitar pada umumnya. Kalau gitar klasik dia bisa bunyi kencang tanpa harus dicolok. Tapi kalau gitar elektrik dia tidak akan mengeluarkan suara yang besar tanpa ada media pendukungnya seperti sound, tidak akan bisa. Sama keyboard pun sama, kalau tidak dicolok dia tidak akan mengeluarkan suara. Beda halnya dengan piano. Kalau piano dia tidak menggunakan media listrik lain, pengantar listrik, jadi dia bisa langsung main. Nah, cukup pertemuannya. Nah, pertemuan berikutnya akan membahas bagian instrumen pokok karawitan atau biasa disebut organologi karawitan. Ya, jadi harus dipahami dulu apa itu bagian instrumen pokok karawitan. Nanti isinya organologi, tapi kita harus tahu dulu jenisnya, jenis instrumen karawitan berdasarkan cara memainkannya, dan jenis karawitan berdasarkan sumber bunyinya. Cukup dari saya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.